Halo sahabat Rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat waist bag atau fanny pack dengan model seperti ini. Nah, kalau sedang dipakai seperti ini tampilannya. Bagaimana? Sudah penasaran cara membuatnya? Nggak perlu lama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benangnya, di sini saya menggunakan benang polyester yang big ply. Saya siapkan 2 gulung warna hijau daun dan 1 gulung warna coklat tua. Selanjutnya, untuk hakpen kita akan menggunakan ukuran 5/0 atau 3,0 mm. Kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, penanda. Lalu di sini ada sepasang ring D, 1 buah ring jalan, kepala resleting dan resletingnya. Saya gunakan yang warna hijau. Kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita akan membuat lingkaran menggunakan benang yang warna hijau. Kita awali dengan magic ring terlebih dahulu, kunci dengan 1 rantai, dan isi magic ring ini dengan 10 HDC. Pasangkan penanda di stitch yang pertama. Lanjut, seperti ini hasil jadinya round pertama dengan total 10 HDC. Kita langsung lanjut mengerjakan round yang kedua. Kita buat 2 HDC di masing-masing lubang. Jangan lupa untuk selalu memasangkan penanda di stitch yang pertama setiap roundnya. Kita sudah menyelesaikan round kedua dengan total 20 HDC. Kita lanjut mengerjakan round ketiga. Di lubang yang pertama kita buat 2 HDC. Lalu di lubang yang kedua kita buat 1 HDC. Kita ulangi polanya, 2 HDC increase, lalu 1 HDC. Oke, round ketiga sudah selesai dengan total 30 HDC. Selanjutnya, untuk menjadikan lingkaran ini mendekati sempurna, penempatan increase-nya harus kita selang-seling. Jadi untuk round keempat, kita akan awali dengan 1 HDC dulu. Baru kita buat increase di lubang kedua. Lalu tambahkan 1 HDC di lubang ketiga. Jadi polanya adalah 1 increase 1. Kita ulangi 1 putaran.
Round keempat sudah selesai dengan total 40 HDC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round kelima. Kita awali dengan increase di stitch yang pertama. Lalu kita tambahkan 1 HDC di 3 lubang berikutnya. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Round kelima sudah selesai dengan total 50 HDC. Selanjutnya untuk round yang keenam, kita akan buat 1 HDC dulu di 2 lubang pertama. 1, 2. Lalu kita buat increase di lubang yang ketiga, 2 HDC di lubang yang sama, lalu buat 1 HDC lagi 2 kali. Oke, jadi untuk round ke-6 polanya adalah 1 1 increase 1 1. Kita ulangi 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan round ke-6 dengan total 60 HDC. Kita akan lanjutkan terus dengan cara yang sama membuat lingkaran ini hingga mencapai diameter yang diinginkan, atau teman-teman bisa ikuti pola tulis berikut ini. Ini dia hasil jadinya setelah saya kerjakan hingga round ke-18 dengan total ada 180 HDC. Untuk diameternya kita mendapatkan ukuran kurang lebih 29 cm. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Bagian pertama membuat lingkaran sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat granny square-nya. Kita akan awali dengan benang yang warna hijau. Kita buat magic ring, kunci dengan 1 rantai, lalu kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Terhitung sebagai 1 DC, kita tambahkan 3 DC. 3. Kita sudah punya 4 DC. Kita tambahkan 1 rantai. Dalam magic ring ini kita buat 4 DC dan 1 rantainya sebanyak 4 kali. Setelah 4 kali pengulangan, hasil jadinya seperti ini. Kita slip stitch di stitch yang pertama. Nah, di sini kita akan berganti warna benang. Kita ambil benang yang warna coklat. Kita buat simpul dulu. Lalu kita slip stitchkan di sini. Kunci dengan 1 rantai. Selanjutnya
kita buat 3 rantai, lalu tambahkan 3 DC, tapi posisinya arahkan ke ruang 1 rantai yang ada di sini. Jadi kita mundur. Untuk ekor benangnya kita ikutkan seperti ini. Di sini terhitung kita sudah punya 4 DC. Selanjutnya kita menuju ruang 1 rantai yang kedua. Kita buat 4 DC. Selanjutnya kita buat 1 rantai dan 4 DC lagi di tempat yang sama. Nah, jadi di tiap sudut kita punya 4 DC, 1 rantai dan 4 DC. Kita ulangi 1 putaran. Ini dia hasil jadinya setelah 1 putaran. Nah, karena tadi di awal kita buat 4 DC, berarti di sini kita akhiri dengan 1 rantai. Lalu kita buat slip stitch di rantai yang paling atas pengganti DC tadi. Letakkan benang coklatnya. Sekarang kita beralih ke benang yang warna hijau. Buat slip. Nah, jadi tadi benang yang warna hijaunya itu ikut memutar ya selama mengerjakan round yang kedua. Kita lanjut mengerjakan round ketiga. Sama untuk setiap bagian ujung. Kita buat pengganti DC dulu, lalu tambahkan 3 DC di lubang ruang 1 rantai. Nah, di DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna coklat seperti ini. Buat 4 DC di sini. 1 2 3 4. DC yang terakhir selesaikan dengan benang yang warna hijau. Di bagian sudut kita buat 4 DC, 1 rantai, 4 DC. Jangan lupa benang yang warna coklat diikutkan. Polanya seperti ini, kita lanjutkan 1 putaran. Round ketiga sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Terakhir kita slip stitch di stitch yang pertama. Dan berganti warna benang coklat. Kita buat 1 pengganti DC, pasangkan penanda,
Di sini kita akan buat 4 DC warna coklat, 4 DC warna hijau, 4 DC warna hijau. Kalau sudah, kita beralih ke benang warna coklat lagi. Lalu di bagian sudut kita buat 4 DC, 1 rantai dan 4 DC menggunakan benang warna coklat. Hasilnya seperti ini, kita ulangi 1 putaran. Round keempat sudah selesai, kita lanjut mengerjakan round kelima. Kali ini kita awali dengan benang yang warna hijau. Kita buat 4 DC warna hijau, lalu 4 DC warna coklat, 4 DC warna hijau, 4 DC warna coklat, dan di ujung 4 DC, 1 rantai dan 4 DC menggunakan benang warna hijau. Seperti ini polanya, kita ulangi 1 putaran. Round kelima sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Berarti kita sudah menyelesaikan diamond granny square yang pertama. Kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya terlebih dahulu. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Kita ukur dulu hasil jadinya ya. Kita mendapatkan ukuran 12 x 12 cm. Selanjutnya kita akan mengerjakan granny square yang kedua dan yang ketiga, tapi hanya dikerjakan sampai round keempat. Nanti round kelimanya kita satukan langsung di bagian sini. Di sini saya sudah menyelesaikan diamond granny square yang kedua hingga round keempat. Lalu untuk round kelimanya di sini saya sudah kerjakan hingga sudut. Selanjutnya kita akan satukan dengan bagian granny square yang pertama. Kita menuju sudut. Buat slip stitch. Lalu langsung kita isi 4 DC lagi di sini. Nah, DC yang keempat kita selesaikan dengan benang warna coklat. Kita arahkan ke sini, kita buat slip. Selanjutnya di sini kita buat 4 DC dengan benang warna coklat tua. Beralih ke warna hijau, kita buat slip dulu. Lalu 4 DC di sini.
kita lanjutkan sampai sudut. Sudah sampai di bagian sudut lagi, kita menuju ruang satu rantai. Kita buat selip, lalu kita lanjutkan menyelesaikan round kelima untuk granny square yang kedua ini. Nah, ini dia hasil jadinya setelah dua granny square terpasang. Kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya dulu. Langkah selanjutnya kita buat granny square yang ketiga dan satukan di bagian sini atau di bagian sini ya. Sama caranya seperti yang tadi. Oke, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah saya gabungkan ketiga granny square-nya. Selanjutnya kita akan buat SC keliling menggunakan benang yang warna hijau. Untuk masing-masing sisi di sini kita isi dengan 1 SC di setiap lubang. Ada 22 stitch ya. 1 2 3 4 5 kali 4 20, lalu rantainya 1 1. Jadi untuk bagian sudut ini kita isi dengan 1 SC dulu. Kita lanjutkan 1 SC masing-masing lubang. Nah, bagian samping sudah. Selanjutnya untuk bagian atas. Di sini kita isi dengan 2 SC untuk sudutnya. Lalu kita tambahkan 1 SC di masing-masing lubang. Nah, sedangkan untuk bagian pertemuan antar granny square, di sini kita isi dengan 1 SC saja. Lalu lanjut di lubang DC. Kalau sudah 1 putaran, terakhir di sini kita tambahkan 1 SC di sudut ruang rantai, lalu slip stitch di stitch yang pertama. Berarti kita sudah menyelesaikan 1 keliling SC dengan total 172 SC. Kita akan lanjut membuat keliling SC yang kedua. Untuk setiap sudutnya tadi kan kita ada 2 SC. Nah, di masing-masing SC yang ada di sudut ini kita akan buat increase, tapi yang lainnya enggak. Ini stitch pertama kita. Kita buat increase. Lanjut 1 SC masing-masing lubang.
Untuk memudahkan, kita bisa pasangkan penanda di masing-masing sudut. Oke, kita buat dulu SC nya dan lakukan increase di masing-masing penanda. Saya sudah menyelesaikan SC kelilingnya. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Ini untuk bagian depan dan ini untuk bagian belakang. Kita ukur dulu hasil jadinya ya. Untuk panjangnya, di sini kita mendapat ukuran 36 cm. Lalu lebarnya 14 cm. Untuk SC keliling yang terakhir di sini total ada 180 stitch. Rajutan bagian pertama dan bagian kedua sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat rajutan untuk tempat ring D-nya dengan menggunakan benang yang warna hijau. Di sini kita awali dengan membuat 7 rantai. Lalu buat SC mulai dari lubang yang kedua. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Kita sudah mendapatkan 6 SC. Selanjutnya kita buat 1 rantai, balik, dan buat 6 SC sebanyak 7 baris. Setelah 7 baris, terakhir kita bisa kunci dulu, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Seperti ini hasil jadinya. Setelah kita rapikan, kita buat 2 buah untuk ring D-nya seperti ini. Kalau saya sudah buat sebanyak 4 karena nanti yang 2 ini akan saya gunakan sebagai tepian resleting. Begini pemasangannya untuk bagian kiri dan kanan. Oke, semua bagian badan tas sudah jadi. Selanjutnya kita akan ke proses menjahit dan menyatukan bagian-bagian ini. Untuk menggabungkan semua bagian, kita tentukan dulu bagian mana yang perlu dijahit. Untuk lingkarannya, ini sisi buruknya. Lalu untuk persegi panjangnya, ini sisi baiknya. Kita awali dari sini. Kita tentukan dulu bagian sisinya ya. Di bagian sudut tadi kita punya increase ada 4 stitch. Kita masukkan di yang sini. 1, 2, 3. Gabungkan dengan salah satu stitch yang ada di lingkaran. Lalu jumlah bagian sisi ini ada 24. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Di sini kita gabungkan dengan 4 SC yang ini. Stitch kedua dari increase yang pertama. Oke, untuk bagian samping sudah. Selanjutnya untuk bagian bawah. Di sini ada 66 stitch. Jadi kita hitung dulu lingkarannya. Stitch ke-66 ada di sini. Kita gabungkan dulu. Oke, lanjut kita hitung 24 stitch. Oke, jadi nanti bagian yang kita jahit adalah ini. Lalu kita satukan juga bagian bawahnya seperti ini dan bagian samping. Untuk bagian atasnya, di sini kita hitung sebanyak 7 stitch. Kita beri penanda, satukan seperti ini. Begitu pula sisi kirinya. Oke. Jadi yang kita jahit mulai dari penanda yang pertama ini hingga penanda yang terakhir di sini, supaya bagian atas ini bukaannya tidak terlalu lebar. Oke, sedangkan ring D-nya ini kita letakkan posisinya nanti di sini. Kanan dan kiri. Saya sudah siapkan benang rajut warna hijau dan jarum kristiknya untuk menjahit. Kita akan jahit dari sisi buruk. Jadi ini kita balik dulu. Kita mulai dengan slip-slip dulu di bagian atas. Menuju stitch pertama yang akan kita jahit. Kita ambil satu sisi saja atau satu serat saja. Setelah menjahit bagian penanda yang kedua, di sini kita posisikan ring D-nya. Sekarang kita jahit 4 serat ya. Satu dari bagian belakang, lalu masuk di serat ring D-nya. Dan ambil serat bagian depan.
Jadi hasilnya seperti ini. Oke, saya sudah selesai menjahit semua bagiannya. Kalau dari dalam hasil jahitannya terlihat seperti ini. Sedangkan kalau dari bagian luar jahitannya terlihat seperti ini. Selanjutnya kita akan ukur kebutuhan resletingnya. Kita ukur dari bagian sini. Oke. Panjang resleting yang dibutuhkan adalah 29 cm. Lalu bagian kiri dan kanannya kita tambahkan kampuh 2 cm. Jadi kita butuh 33 cm. Saya sudah potong resletingnya sesuai ukuran yang dibutuhkan dan juga dipasangkan kepala resleting. Selanjutnya saya akan jahit rajutan berbentuk persegi ini di masing-masing ujungnya. Seperti ini. Oke, sudah terpasang seperti ini, kita tinggal jahit ke badan tasnya. Saya sudah selesai menjahit resletingnya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat strapnya. Kita awali dengan simpul terlebih dahulu. Saya menggunakan benang yang warna coklat tua ya. Kita buat 5 rantai. Lalu SC mulai dari lubang yang kedua. Jadi kita punya 4 SC. Selanjutnya kita buat 1 rantai, balik, dan buat 4 SC bolak-balik hingga mencapai panjang yang diinginkan. Saya sudah selesai membuat SC keliling untuk strapnya. Ukuran lebarnya di sini 3 cm. Selanjutnya, yang satu sisi ini kita jahitkan terlebih dahulu ke ring jalan. Saya sudah selesai menjahit strapnya ke ring jalan. Selanjutnya kita akan pasangkan ke badan tas. Jadi untuk ujung satunya kita masukkan dari belakang. Lalu masuk ke ring jalan. Oke, kalau sudah, ujung yang satunya akan kita jahit di sini. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadi akhirnya setelah saya pasangkan strapnya. Lalu untuk bagian dalam terlihat seperti ini. Ruangnya cukup luas untuk membawa banyak barang. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat fanny pack atau waist bag dengan model seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye!